Wow, it's good to be here. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, waktu-waktu ini adalah milik-Mu. Kami berserah penuh dan kami percaya kami pulang tidak akan sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus akan bicara sama kami dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Alright, saya nggak pertama kali ke sini. Jemaat setia pasti tahu bahwa ini rumah saya di Surabaya dan puji Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan membagikan firman ini. Dan ada Pastor Irwan, Pastor Karsten, Pak Kris. Saya terharu karena di beberapa gereja, tidak semua tapi cukup banyak. Misalnya ada pembicara tamu, itu artinya pembicara lokal atau gembala lokalnya sedang ada kerjaan atau pelayanan lain gitu. Tapi ini mereka hadir dengan sangat rendah hati, padahal saya yang banyak belajar sama mereka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Thank you. Dan pertanyaan yang sama seperti ibadah sebelumnya, ini Bapak Ibu, teman-teman tidak liburan ya? Gak apa-apa ya. Atau mungkin sudah pulang, besok sudah ada pekerjaan lagi. Ini yang rambutnya merah nih, gak pernah liburan. Saya bersyukur untuk kesempatan sore ini. Saya tuh gak suka cerita tentang diri saya, tapi Pastor Irwan minta saya untuk cerita sedikit supaya Bapak Ibu kenal siapa saya. So, sedikit saja, saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, hamba Tuhan. Saya main drum dari umur 2,5 tahun, saya pelayanan dari umur 4 tahun. Tahun ini menginjak 30 tahun sekian saya berkarir di dunia musik. Profesional mungkin 20 tahun sekian. Dan ini yang jarang saya ceritakan sebetulnya karena saya ini anak band, anak musik. Saya anak gereja tapi orang taunya saya main musik. Sejak saya mulai aktif memberitakan firman, oleh anugerah Tuhan di pandemi kemarin saya sempat belajar Alkitab juga. Beberapa orang berpendapat, beranggapan saya ini udah gak main musik Bapak Ibu. Jadi pekerjaan bermusik saya tuh sedikit banyak berkurang. Ketika akhirnya saya kembali ke TV beberapa kali, orang-orang tuh nanya, ada satu orang nanya, lu saya pikir kamu udah gak mau main musik lagi, sekuler khususnya, karena mereka pikir saya tuh tanda kutip hijrah gitu, jadi memberitakan firman saja. Tapi saya pikir itulah esensi ikut Tuhan ya, seringkali disalahpahami, tapi yang penting kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita tetap jadi berkat, dan ya itu dulu ceritanya, nanti ada cerita lagi di akhir. Sekarang saya mau bahas tentang firman Tuhan dulu. Di ibadah pertama tadi, boleh ditayangkan, thank you. Wah kosong. Bersatu dengan Roh Kudus ini ibadah pertama, ibadah kedua bahannya beda. Ada? Semoga ada. Nah, as the body of Christ, ini bahan yang kita mau belajar bersama di ibadah kedua ini. Bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Ini istilah yang sebetulnya agak tricky Bapak Ibu ya, karena tubuh Kristus, apa artinya gitu kan. Mungkin kita bisa bahas lebih panjang di lain waktu, tapi buat saya sesederhana kita ini betul-betul hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu. Betul-betul semuanya tentang Yesus saja, makanya saya suka banget lagu yang tadi dinyanyikan, Yesus hanya kau Yesus, akan rilis bulan depan kalau belum Maranatha ya Pastor Irwan ya. Semoga sebelum kiamat sudah rilis lagunya. Dan it's all about Jesus as the body of Christ. Dan ada kata body artinya kita ini bersatu bersama. Pelayanan kekristenan tidak pernah bicara tentang individu. Of course ada 1-2 orang yang Tuhan lagi angkat yang sepertinya menonjol dibanding yang lain. Tapi pada kenyataannya kita ini satu tubuh Kristus. Makanya setiap orang di tempat ini punya peranan, punya fungsi yang berbeda. Tolong bilang sebelahmu, kamu punya fungsi. Kamu punya tugas. Makanya saya tidak akan terlalu lama, jadi saya berdoa Bapak Ibu bisa fokus. Kalau ada yang di sebelahnya lagi main HP, tolong dipukul pahanya sekarang. Oke, ada beberapa bunyi paha. Tolong jangan main HP Bapak Ibu, setelah ini Anda punya banyak waktu kosong untuk menikmati media sosial dan entertainment dan bisnismu, tapi beberapa menit ke depan ini mari fokus dengan hadirat Tuhan. Ada amin? Alright, next, thank you. Kita baca sama-sama yang di atas 3, 2, 1. Aduh, lebih semangat Bapak Ibu teman-teman, come on, 3, 2, 1. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Saya belajar betul bahwa kita ini punya tugas. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai rancangan Tuhan. Makanya di ibadah sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa mungkin keluargamu tidak baik. Mungkin begitu banyak trauma di masa lalu, itu pun akan jadi kesaksian saya. Tapi itu tidak memungkiri fakta bahwa kita lahir dengan sebuah tujuan. Masalahnya,
Mustahil kita melakukan pekerjaan hal-hal baik ini yang sudah Allah persiapkan tanpa Roh Kudus. Tanpa persatuan dengan Roh Kudus. Sekarang Anda mengerti kenapa banyak anak Tuhan yang belum berfungsi. Simply karena mereka belum bersatu dengan Allah Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus. Ayat berikutnya ini saling berkaitan, saya bacakan. Yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru, sama-sama katakan ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. New life ya. Makanya nama gereja ini luar biasa karena setiap dari kita harus jadi ciptaan yang baru. Izinkan saya sampaikan ini, sia-sia kita ke gereja, sia-sia kita pelayanan, kalau kita tidak jadi ciptaan yang baru. Karena orang bisa datang ke gereja untuk berbagai alasan. Gereja ini buat saya sangat nyaman, AC-nya enak, sound systemnya enak, tempat duduknya nyaman. Maksudnya gini, Anda tidak perlu mencari Tuhan untuk datang ke tempat ini. Bisa aja, saya mau nikmati musiknya aja, saya cuma pengen berkomunitas gaul sama teman-teman saya. Tapi saya percaya sore ini yang datang semua untuk Tuhan Yesus, ada amin. Bukan untuk saya bukan siapa-siapa. It's all about Jesus. Karena ketika kita bersatu dengan Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Memiliki new life di dalam Tuhan. Next, terima kasih. Prinsip ciptaan yang baru sederhana. Mengosongkan dan mematikan diri sendiri. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya berkali-kali sampaikan bahwa kita tidak perlu mati seperti Yesus karena kita nggak bisa juga menebus dosa manusia. Tapi kita bisa mematikan diri kita sendiri dan mempersembahkannya buat Tuhan. Ciptaan yang baru ini betul-betul bikin orang lupa Bapak Ibu. Yang lama tuh seperti apa sih? Saya dulu punya banyak kekurangan, oleh anugerah Tuhan sudah berubah. Beberapa orang ketemu, oh udah berubah dia ya. Tentu ini banyak aspek. Saya nggak akan bahas ini panjang, tapi betapa pentingnya kita punya pasangan yang dari Tuhan juga. Beberapa orang memuji istri saya karena oh sejak sama lo dia berubah. Katanya ya puji Tuhan, artinya kita memberikan impact yang baik gitu. Tapi yang pasti prinsip dasarnya untuk berubah, mematikan diri sendiri. Ketika kita bersatu dengan Roh Kudus, Roh Kudusnya yang memenuhi, kitanya dihilangkan. Sekarang kita mengerti kenapa kita nggak bisa sombong lagi. Karena segala sesuatu yang baik, prestasi, kegemilangan, pelayanan kita, semuanya tentang Yesus saja. Ketika kita bisa melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, kita mengerti bahwa itu semua pekerjaan Roh Kudus. Kontribusi kita hanya mematikan diri kita sendiri. Betul-betul dimatikan diri kita. Seperti gelas yang dikosongkan dan kita bilang Tuhan penuhi. Seringkali kan kita aduh Tuhan ada kontribusi saya dikit deh. Ada rasa saya dikit, aduh gak usah Bapak Ibu. Betul-betul semua tentang Tuhan Yesus saja. Dan ya bagi sebagian apa artinya saya hidup? Yesus artinya Bapak Ibu. Yesus artinya. Karena kita hidup ini gak cari kemuliaan kita. Sebagai musisi saya berakrab dengan istilah, main musiknya gak boleh begini, mencuri kemuliaan. Saya selalu menepis anggapan itu. Enggak, kemuliaan buat Tuhan. Tapi lama-lama saya pikir ya, kita nih memang bisa curi kemuliaan Tuhan ya. Siapa kita sih? Sehebat apa sih kita? Beberapa orang yang mencoba menerima kemuliaan itu, minimal jadi sombong. Beberapa jadi gila. Makanya saya mengerti kenapa banyak public figure, selebritis yang bayangkan Bapak Ibu. Kaya raya, ganteng, cantik, followersnya banyak, sukses karirnya, ujung-ujungnya bunuh diri. Apa yang kurang? Jim Carrey pernah bilang bahwa dia berharap semua orang menjadi kaya, punya banyak uang, sehingga mereka tahu itu bukan jawaban. Saya sampaikan ini beberapa bulan yang lalu di mimbar yang sama. Seandainya semua orang bisa kaya dan punya banyak uang, sehingga mereka tahu itu bukan jawaban untuk segala sesuatu yang mereka cari. Apa itu? Ketenangan, damai sejahtera, semuanya hanya di dalam Yesus. Ketika kita mematikan diri kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita sepenuhnya. Sukacita, damai sejahtera mengalir. Dan begitu banyak hal-hal lain yang kita hanya bisa dapatkan di dalam Tuhan. Karena terus terang kalau mau kaya, mau banyak uang, mau terkenal Bapak Ibu. Gak perlu Yesus, tanda kutip, gak perlu, beneran. Saya punya banyak teman yang sukses justru setelah menjauh dari Tuhan. Dulunya anak gereja tiba-tiba berubah kehidupannya jadi duniawi banget, terkenal, viral, FYP. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari betul-betul menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Nah, 3 poin saja praktek nyata kita bersatu sebagai tubuh Kristus. Next, terima kasih. Pertama,
Kuat di dalam Tuhan. Saya bacakan Efesus 6 ayat 10. Hari ini kita banyak ayat gak apa-apa ya, karena depan saya nih dosen-dosen teologi saya nih Bapak Ibu. Saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat. Tolong bilang sebelah Anda, kuat. Jadi kuat. Jadi kuat bukan masalah nge-gym aja Bapak Ibu. Di sini ada pelatihnya tuh di sebelah sini tuh. Ya kan, kuat banget fisiknya. Ya, latihan badani itu bagus, tapi Alkitab nyatakan sementara aja. Kuat ini adalah bicara tentang karena kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh kepada kuasanya. Kuat ini saya catat bicara dua hal. Pertama, konsisten, sama-sama katakan konsisten. Konsisten dalam mengikut Tuhan, you know. Mengikut Tuhan, it's one thing. Tapi mengikut Tuhan dengan konsisten, dengan setia sampai akhir hayatmu, it's another thing. Ikut Tuhan semua orang bisa, tapi pertanyaannya berapa lama? Setiap saya lagi live di media sosial selalu ada yang nanya, Kak gimana pendapatnya tentang, saya nggak sebut namanya lah, beberapa public figure, artis yang pindah kepercayaan. Saya bilang itu bukan urusan saya. Tapi ketika saya renungkan, saya dapat satu kesimpulan ini, suka nggak suka, mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Bagi sebagian mereka belum pernah mencicipi kasih karunia, ya mungkin aja. Tapi bahkan Alkitab mencatat, setelah Yesus ngomong di salah satu kejadian di kitab Injil, Alkitab catat gini, murid-muridnya meninggalkan dia. Pas saya baca ayat itu tamparan, wow kayak ternyata jadi murid saja tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus jadi murid yang kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu semua menjadi kuat karena sudah bersatu. Jadi kekuatan itu bukan dari kita sendiri tapi dari persatuan kita dengan Roh Kudus. Kuat itu bicara dua hal, konsisten dan bertahan. Konsisten apa? Kita setia ikut Tuhan, kita berapi-api ikut Tuhan. Kan kadar api kita melayani Tuhan, kadar api kita ke gereja, kadar api kita membangun iman kita dalam saat teduh dan pembacaan Alkitab itu seringkali cuma kita dan Tuhan yang tahu. Kita harus bisa introspeksi, masih sama gak sih nih semangat saya ikut Tuhan? Konsistensi saya gimana? Dulu baca berapa pasal sehari? Bagi sebagian baca Alkitab gak harus dipaksa, saya gak setuju Bapak Ibu. Baca Alkitab itu harus dipaksa, kenapa? Daging ini lemah. Kita paksa gak apa-apa. Awalnya kita paksa, ngantuk-ngantuk kita paksa baca Alkitab, lama-lama suka. Kenapa? Roh Kudus yang membuat kita suka. Tapi kitanya harus mendisiplinkan diri kita. Itu konsisten. Tapi kedua, kuat juga bicara tentang bertahan. Bahkan keluar sebagai pemenang di dalam pencobaan maupun peperangan rohani. Ini saya spill sedikit demi sedikit ceritanya. Oleh anugerah Tuhan saya dan istri, kami akan punya anak di akhir tahun Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Dan saya tadi bicara di ibadah pertama, tidak ada mimbar lain, tidak ada mimbar kudus lain di mana saya dan istri lebih sering didoakan daripada di tempat ini. Kami sering banget didoain di sini Bapak Ibu. Kalau tembok-tembok ini bisa bicara mereka tahu selamat ya gitu akhirnya. Tapi kami punya begitu banyak kesedihan. Pastor Irwan mungkin tahu sebagian aja. Tapi lebih dari itu kita tuh bahkan gak kuat untuk cerita Bapak Ibu. Begitu banyak lembah air mata yang even kami mau posting di media sosial aja tuh mikir dulu. Ini oke gak sih diposting karena berat Bapak Ibu. Tapi singkat cerita sudah menang oleh anugerah Tuhan. Namun bukan cuman kemenangannya. Maksudnya begini, bagi sebagian orang kemenangan itu kan ketika anaknya nanti lahir, saya aminkan. Tapi kemenangan yang lain adalah kami gak murtad, kami tetap ikut Tuhan Bapak Ibu. Itu loh kemenangan. Maksud saya begini, hidup kita ini sadar gak sadar, suka ataupun tidak, adalah surat terbuka bagi saudara-saudara seiman yang lain. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita ada dalam masalah, mengalami duka, orang-orang akan melihat bagaimana responmu. Orang-orang akan melihat bagaimana postinganmu. Orang-orang akan melihat bagaimana perkataanmu, tindakanmu. Kalau kita tetap setia ikut Tuhan, kalau kita bisa tetap mengiring Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Mungkin orang-orang di luar sana akan bilang, gila nih orang nih. Tapi deep down inside, dalam hati mereka, mereka kagum Bapak Ibu. Kekuatan itu bukan dari kita, tapi dari persatuan kita dengan Roh Kudus. Makanya salah satu bukti kita bersatu dengan Roh Kudus, kita kuat di dalam Tuhan. Dalam pencobaan maupun peperangan rohani. Nah kisah yang satu ini saya belum pernah cerita.
Beberapa bulan lalu ketika saya dan istri kami melayani di sini juga, kan seharian tuh saya pelayanan. Lalu minggu malam tuh saya lelah luar biasa, saya tidur. Kayak saya tidur duluan dibanding istri saya. Jam 2:30 pagi saya dibangunin, istri saya. Bukan karena first flight, enggak. Tapi dia bilang, bangun, yuk berdoa yuk. Dia nih prajurit Kristus Bapak Ibu, ayo berdoa. Pagi itu kita peperangan rohani, dia diganggu sama roh jahat Bapak Ibu. Waktu itu kita bingung, ngapain nih setan ganggu-ganggu, udah tahu pasti kalah juga. Cuman ya udahlah, berdoa dalam roh ya kan. Di kamar hotel kita nyanyi, ku menang gitu kan. Biarin yang tetangga lain denger, terima Tuhan lah siapa tahu gitu Bapak Ibu ya. Kita pulang ke Jakarta, menang puji Tuhan. Gak lama mengandung Bapak Ibu. Jadi kami mengerti ternyata malam itu tuh roh jahat mau coba ganggu kandungannya. Gak bisa dalam nama Yesus, gak bisa. Kita dipanggil untuk menjadi kuat. Kita dipanggil untuk menunjukkan kekuatan, kuasa, otoritas kita di dalam Tuhan. Makanya sebagai tubuh Kristus, kuat. Ketika Anda masih jadi bayi rohani, saya mengerti, Anda butuh dikuatkan. Sedikit-sedikit, Bu doain saya dong, Kak doain saya, Pastor doain saya. It's okay, even saya masih butuh doa. Tapi di level-level tertentu, Anda harus makin kuat di dalam Tuhan. Gak boleh manja lagi, tolong bilang sebelahnya jangan manja. Iya loh, jangan manja Bapak Ibu. Kita gak boleh jadi Kristen yang manja. Kalau masih baru ikut Tuhan ya gak apa-apa manja, dikit-dikit minta didoain, altar call selalu maju. Kenapa pengen rasain aja jatuhnya, resensasinya gitu ya. Gak apa-apa, tapi lama-lama harus tunjukkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya, Ibarat 4 ayat 15, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Maksud ayat itu sederhananya begini, Yesus pernah dicobai lebih berat dari kita. Setiap beban pergumulan kita, Yesus mengerti. Yesus tuh bukan Tuhan yang hanya duduk di singgah-sana dan ngeliatin, oh banyak yang masalah. No, dia turun Bapak Ibu, mengalami penderitaan masalah yang jauh lebih besar dari yang saya dan Bapak Ibu pernah alami. Actually itu kekuatan buat saya dan istri. Ketika kami hancur banget, saya kadang-kadang berbisik, ya gak sebanding sama yang Yesus alami ya. Iya. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi ketika Anda sedang lemah, lari di kaki Yesus. Keteladananmu, kemenanganmu itu akan jadi berkat untuk banyak orang. As the body of Christ, pastikan kita saling menguatkan. Itulah tujuan komunitas di gereja. Jangan kalau yang ada lagi masalah terus, ya wajar lah udah tinggalin Tuhan aja, udah kutukin aja Tuhan. Ketika orang curhat sama Anda, iya kok Tuhan tega, saya juga bingung. Aduh, itu bukan respon pemenang Bapak Ibu. Itu bukan respon orang-orang kuat di dalam Tuhan. Yo kita harus kinjak bumi, bukan berarti orang lagi nangis terus, gak boleh nangis. Enggak, itu sesat juga Bapak Ibu. Lagi dia lagi terpuruk banget, lemah kamu, enggak. Kita gak menghakimi, tapi kita ada untuk menguatkan. Even Alkitab mencatatkan, bersukacita dengan bersukacita, menangis dengan yang menangis. Artinya kita harus ada buat mereka, tapi pastikan kita saling menguatkan, saling mendoakan. Saya dan istri tuh gak terlalu banyak komunitas di rumah kami. Jadi kami tuh grateful kalau kesini karena kami punya komunitas yang saling menguatkan. Kan Bapak Ibu sebagian besar nih memang tertanam bergereja di sini. Jadi tanda kutip tolong dimanfaatkan komunitas yang sehat ini. Supaya Anda bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi tolong bilang sebelahmu, yang kuat, yang kuat, yang kuat. Next, terima kasih. Bersatu dengan tubuh Kristus adalah menyadari siapa kita, siapa saya. Roma 12 ayat 10, sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kamu semua saling mengasihi dengan sepenuh hati. Juga hendaklah kamu berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi diri sendiri. Versi The Message menuliskan seperti ini, love from the center of who you are. Center. Apakah Yesus sudah betul-betul menjadi center, menjadi pusat dalam hidup kita? Karena gini, untuk bisa bersatu, bekerja sama, saling membangun, dalam berkomunitas, kita harus betul-betul mengerti siapa kita. Gambar diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Pertanyaannya, who are you really in Christ? Siapa kita di dalam Tuhan? Sekali lagi kembali ke poin sebelumnya. Kalau ngomongin kitanya aja Bapak Ibu, trust me, percayalah. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Gak ada yang bisa dibanggakan. Di ibadah sebelumnya tadi saya cerita, saya bermusik ke luar negeri kemana. Udah lupa Bapak Ibu.
Udah lupa. Saya pernah juara lomba apa, Pastor Irwan lebih sering juara dibanding saya by the way. Kalau ditanya udah lupa kali. Megang piala, dapat penghargaan, udah lupa. Piala dapat di rumah, ya udah pajang aja gitu. Kemuliaan saya nggak di situ Bapak Ibu. Kemuliaan saya adalah di dalam hadirat Tuhan. Betul-betul center kita tuh harus Tuhan, pusat kita harus Tuhan Yesus. Sadarkah kita bahwa sering kali kesalahan kita melihat diri kita, catat ini baik-baik, adalah penyebab konflik, bahkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Entah karena kita masih punya mental korban, atau kita masih hidup di dalam dosa, dan sadar ataupun tidak itu mempengaruhi pelayanan kita, hubungan kita, komunitas kita dengan sesama tubuh Kristus. Saya sadar setiap dari kita lahir dengan kondisi yang berbeda-beda. Namun sadari bahwa kita satu tubuh Kristus. It's all about Him, it's all about Christ. 2 Korintus 5:17 sekali lagi, yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Seandainya setiap dari kita di tempat ini, saya pun masih terus belajar. Menyadari value, nilai kehidupannya. Kemajuan tubuh Kristus akan sangat pesat, pasti. Betapa kita harus mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Kalau Anda mengerti siapa Anda di dalam Tuhan, Anda gak akan buang-buang waktu sama hidupmu. You know, sesederhana ketika saya baca Alkitab setiap hari di rumah. Kenapa saya baca Alkitab? Karena saya ngerti saya tubuh Kristus. Saya harus bangun roh saya. Tapi ketika Anda belum mengerti siapa Anda di dalam Tuhan, Anda akan melakukan pelayanan, berbagai hal-hal rohani dengan alasan yang salah. Kenapa saya pelayanan? Ya saya punya talenta dalam bidang musik. Tapi sebagai manusia ciptaan yang baru, kenapa saya pelayanan? Karena saya cinta sama Tuhan. Ya alasannya akan terus naik level Bapak Ibu. Kenapa Anda ke gereja? Bayi rohani berpikir kalau saya gak ke gereja saya masuk neraka. Tapi yang sudah dewasa akan mengerti kenapa saya ke gereja. Karena saya butuh persekutuan dengan saudara seiman di dalam hadirat Tuhan. So, pastikan kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Seandainya kita bisa membedah hatinya Tuhan ya. Isinya tuh yang pasti jiwa-jiwa Bapak Ibu. Pasti itu isinya jiwa-jiwa. Seandainya setiap dari kita bisa mengerti isi hati Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Kita akan mengerti bahwa kita dikasihi dengan sangat luar biasa. Paulus tulis di Roma bahwa Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Saya gak bermaksud menambahkan Alkitab. Tapi tentu ada kelanjutannya ketika Yesus tahu kita masih akan bikin dosa. Dia mau mati buat kita. Dan dia mau bangkit buat kita. Respon kita bukan terus hidup dalam dosa, enggak. Respon kita adalah betul-betul menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Kalau Anda betul-betul menyadari siapa Anda di dalam Tuhan, enggak akan main-main sama dosa. Kenapa enggak mau bikin dosa? Bukan karena takut masuk neraka, enggak. Karena kita tidak pantas melakukannya sebagai ciptaan yang baru. Iya dong. Banyak orang kan kenapa enggak mau megang-megang sampah, tong sampah, kenapa? Jorok, geli. Iya, Anda tahu secara fisik. Tapi bayangkan di dalam roh, kenapa kita nggak mau hidup dalam dosa, kenapa kita mau jaga perkataan kita. Kenapa kita nggak mau lagi menghidupi hal-hal yang duniawi, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Karena kita tahu value kita di dalam Tuhan. Kita mengerti bahwa kita ciptaan yang baru, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tolong bilang sebelahmu, Anda ciptaan yang baru. Tolong bilang sebelahnya juga, sadari nilai hidupmu di dalam Tuhan. Ini kurang semangat nih, tapi nggak apa-apa. Saya semangat sendiri nggak apa-apa. Saya tuh memperhatikan para mentor-mentor saya ini kalau berkhotbah ya di New Life ya. Kadang memang semangat sendiri gitu. Saya bermimpi nih ya, gak usah tunggu retret yang September nih ya. Jemaat makin berapi-api buat Tuhan. Ada amin? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next, thank you. Yang terakhir. Bersatu sebagai tubuh Kristus adalah bersyukur dan tidak membandingkan diri. Kalau kamu sudah mengerti, kalau kita sudah mengerti value kita di dalam Tuhan, kita gak punya sedetik pun kesempatan untuk membandingkan diri. 1 Korintus 11, 12 ayat 11 sampai 12. Semuanya dikerjakan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Semua yang baik datangnya dari Roh Kudus. Kita nggak bisa ambil kredit apapun. Semuanya dikerjakan oleh Roh Allah. Dia juga yang menentukan. Sama-sama bilang menentukan. Jadi setiap dari kita Bapak Ibu hadir, lahir ke dunia, sudah ditentukan. Menentukan kemampuan mana yang diberikan kepada setiap orang. Jadi jangan iri. Karena sama seperti tubuh manusia hanya satu, tetapi mempunyai banyak anggota, demikian juga tubuh Kristus hanya satu. Tetapi banyak anggotanya yaitu kita. Tolong pegang dada kita sama-sama terus bilang, saya anggota tubuh Kristus.
Oh luar biasa, indah sekali Bapak Ibu. Setiap dari kita istimewa. Setiap dari kita dipilih Tuhan untuk menjadi otentik. Sepanjang hidup saya banyak belajar tentang kerendahan hati. Saya tuh agak bergumul mau bagiin cerita yang ini atau enggak ya, tapi saya bagikan aja lah karena saya percaya akan ada yang diberkati. Terakhir saya berbicara sebagai pembicara di ibadah, waktu itu umum atau youth ya, New Life, masih di tempat yang lama. Itu 2019 Bapak Ibu. Dan sejak saat itu oleh anugerah Tuhan, pelayanan saya tuh berkhotbah makin luas. Ini Alkitabiah ya, ketika waktu itu Pastor Irwan menumpangkan tangannya ke atas saya ngerasa ada terobosan dalam pelayanan saya. It's not about Pastor Irwan, itu tentang Roh Kudus. Tapi Alkitabiah dapat tumpang tangan ya, dapat apa ya istilahnya ya itulah ya, saya nggak mau salah bahasa. Apa bahasa Ibraninya Pak Kris, saya takut salah Pak. Dan ketika saya didoakan, saya mengalami kemajuan dalam pelayanan. Tidak lama setelah itu saya menikah dengan istri dan pelayanan kami semakin pesat. Tapi saya nggak pernah diundang khotbah di tempat ini. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan, saya tidak protes. Saya itu belajar rendah hati apa Tuhan ya. Karena saya percaya para orang di depan sini adalah orang-orang yang mengerti firman. Saya introspeksi, saya pengen belajar apa Tuhan ya. Dan trust me, nggak pernah jadi ambisi. Berkali-kali saya datang, saya main drum, saya suka cita banget. Saya belajar bahwa pelayanan bukan tentang ambisi. Sepanjang saya melayani, saya kan ikutin New Life. Begitu banyak pembicara-pembicara yang Tuhan percaya berbicara di sini. Dan sekali lagi saya nggak pernah bandingkan diri sama mereka. Saya betul-betul mau ambil sikap yang benar, respon yang benar. Pertanyaan pasti ada, tapi betul-betul saya mau punya hati hamba. Saya betul-betul mau belajar lagi, saya mau belajar lagi. Betapa banyaknya orang-orang yang melayani dengan ambisi. Mereka berpikir, saya udah ikut Tuhan segini, saya udah sekolah Alkitab, saya udah melakukan ini. Kok saya nggak dipercaya ya? Kok dia yang dapat kepercayaan? Kok dia dapat panggung ya? Sih, kalau tujuanmu panggung, di luar gereja aja. Tapi di dalam kerajaan Tuhan yang tertinggi itu bukan bos tapi hamba. Makanya pelayanan sama aja di mana aja. Saya ngiringin nih yang rambut merah nih di televisi ditonton jutaan orang. Tapi dia hari ini melayani bawain meja ini buat saya Bapak Ibu. Tuhan lihat, mungkin Anda nggak lihat, mungkin tidak sebanyak yang nonton The Voice bro yang lihat. Tapi Tuhan lihat di surga. Dan kalau saya mau so tau dikit Tuhan tepuk tangan, good job gitu. Saya pikir lebih baik ditepuk tanganin surga daripada teriakin orang dunia Bapak Ibu. Dunia bisa teriak wah gitu, tapi kalau surga diam aja ngapain. Saya belajar rendah hati bahwa semuanya dari Tuhan. Pelayanan gak boleh jadi ambisi. Jadi ketika saya berdiri hari ini di sini, ini bukan sesuatu yang finally, no. Biasa aja Bapak Ibu, karena semua tentang Yesus. Betul-betul tentang Yesus. Next, terima kasih. Ini foto, ada 3 foto nih, tim media boleh di slide-slide aja ya, thank you. Saya pertama kali cerita ini karena Pastor Irwan minta saya cerita tentang karir musik saya. Saya main musik tadi mungkin Bapak Ibu ingat dari umur 2,5 tahun, dari umur 4 tahun. By the time saya SMP oleh anugerah Tuhan saya sudah profesional. Oleh anugerah Tuhan saya punya kemampuan yang lebih daripada orang-orang tua waktu itu. Dan sejak pandemi, actually sebelum pandemi saya mulai berkarya, rilis lagu atas nama saya. Mungkin sebagian mengenal saya sebagai session player dari penyanyi ini, penyanyi itu. Tapi 2019 saya mulai rilis atas nama saya. Dan as a musician, ada panggung-panggung tertentu yang kita ingin gapai gitu kan. Oleh anugerah Tuhan tahun lalu saya bermusik di Jazz Traffic di Surabaya, salah satu jazz festival kebanggaan kota ini. Dengan bawa nama saya juga, dan Tuhan baik. Di Jakarta however ada satu festival namanya Java Jazz dan saya mulai berkarya 2019 kan Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap dong bisa main di situ, bawa lagu-lagu instrumental saya, bawa konsep band saya gitu. Tapi 2020 pandemi, tahun-tahun berikutnya ada lagi, saya nggak pernah diundang. Saya main di sana tapi ngiringin penyanyi lain, ngiringin Tompi, Ryan Pono, saya main sama Trisam, Topati Dewa Bujana, Indro Harjodikoro, Balawan, tapi belum pernah dengan nama saya. Dan sambil saya menunggu kesempatan itu, saya mulai ngelihat orang-orang lain yang terus terang saya nggak tahu namanya. Ini saya bicara dari hati Bapak Ibu ya, please jangan lihat saya sombong. Tapi orang-orang yang lebih muda yang nobody, ini kok bisa main, siapa mereka? Ego manusiawi saya begitu. Ini udah punya karya seberapa banyak manusiawi saya Bapak Ibu. Saya mau jujur sama Anda, saya kan nggak mau sok jadi malaikat. Daging saya juga bisa mikir kayak gitu, ini siapa, kok bisa tampil? Tapi saya berserah sama Tuhan. Finally, tahun ini kesempatannya datang. Saya dapat WhatsApp yang bilang, Echa Sumantri and Friends main di Java Jazz oleh anugerah Tuhan.
Pasti tepuk tangan. Tapi ceritanya belum berakhir di situ. Saya dapat jadwal main hari Minggu, which is sebetulnya hari yang cukup ideal. Tapi saya dapat jadwal main jam 10 malam. Bapak Ibu ingat, musik saya instrumental. Bukan vokal, kalau tadi ada New Life yang nyanyi, bareng rame pasti. Ini instrumental, gak ada yang nyanyi. Well, ada nyanyi 2 lagu aja, tapi mostly instrumental. Jam 10 malam. Di jam 10 malam itu, beberapa saat setelahnya tuh ada penyanyi-penyanyi lain kayak Rizky Febian, kayak GAC. Dan Java Jazz itu juga punya namanya 20 tahun anniversary. So Tompi nyanyi di situ, Malik and the Essential nyanyi di situ. Saya berasa dikerubutin nih, banyak banget performer lain yang lebih terkenal nih, yang pakai vokal. Dan secara manusia saya khawatir, saya down. For the first time saya main di festival ini kok dapatnya malam banget jam 10. Kan pengennya Sabtu jam 7 malam gitu, wah lagi rame gitu kan. Tapi Roh Kudus ngomong gini sama saya, ini pribadi loh ya. Roh Kudus bilang gini, mendingan kamu main di jam yang menurutmu tidak ideal tapi ada perkenananku. Daripada kamu main di jam yang ideal tapi akunya gak beserta. Roh Kudus ngomong gitu. Iya ya Roh Kudus, saya mau belajar taat. Saya berdoa dan saya bilang sama Jess, sama istri saya, kalau sampai Minggu malam ini rame, kuasa Tuhan saya bilang. Karena musik instrumental dan banyak penyanyi-penyanyi lain yang lebih terkenal tampil. Hari itu panggungnya mulai rame Bapak Ibu. Tapi ada trouble dengan sound systemnya. Jadwal Eja Semantiran Fest mundur 30 menit. Saya udah di panggung karena itu panggung outdoor kan. Saya duduk aja, aduh Tuhan gimana ini Tuhan. Saya bahas roh dalam hati, stres. Not to mention waktu itu kandungan istri saya lagi, bukan kandungan ya tapi masih belum cukup kuat jalan. Jadi aduh dia udah mulai kecapean, nemenin saya seharian. Wah begitu banyak pikiran bergejolak. 10:30 saya baru main. 10:30 Bapak Ibu. Dan puji Tuhan rame Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi ada satu cerita ini yang saya selalu ingat. Roh Kudus sudah ngomong duluan sama saya. Sudah mempersiapkan saya duluan. Roh Kudus bilang gini, kalau panggung malam itu sepi gimana? Saya gak bisa jawab kan. Tapi Roh Kudus bilang gini, yang penting kan aku nonton di situ. Yang penting aku hadir di situ. Saya tuh belajar banget ya bahwa hidup ini tentang Yesus benar-benar. Betul-betul tentang Yesus Bapak Ibu. Seandainya malam itu nih, di sini gak ada yang nonton saya, gak apa-apa, saya tahu surga nonton saya. Betul. Saya ngomong ini kesannya so rohani ya, tapi it's all about Jesus. Setiap dari kita akan dibawa ke titik terendah ketika gak ada orang yang lihat kita, ketika gak ada orang yang kasih pujian ke kita, ketika gak ada orang yang memberikan apresiasi buat kita, sampai kita sadar, it's all about Jesus. As the body of Christ, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang lain punya prestasi, orang lain punya kegemilangan, praise the Lord. Tapi dia gak serius sama Tuhan, dia gak setia. Dia masih hidup dalam dosa, kok dia pelayanan. Urusan dia sama Tuhan. Bagian kita fokus sama panggilan kita masing-masing. Semuanya dikerjakan oleh Roh Allah. Yang menentukan kemampuan mana yang diberikan kepada setiap orang. Every single person, setiap dari kita di ruangan ini, kita istimewa. The problem is, masalahnya adalah istimewa menurut dunia atau menurut pencipta kita. Kan istimewa menurut dunia harus yang ganteng, tinggi, banyak uang, yang terkenal, yang begini, yang begitu, yang dandanannya ala artis Korea gitu kan, Korea Utara kali saya nggak tahu juga. Itu menurut dunia. Tapi menurut pencipta kita, dan saya lebih percaya jauh pencipta kita yang tulis Alkitab ini. Dia sudah menentukan kemampuan mana yang diberikan kepada setiap orang. Kita anggota tubuh Kristus. Mungkin ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Ada yang di bagian tidak terlihat. Saya selalu respect sama para pelayan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang tidak masuk radar kamera ini di YouTube. Luar biasa Bapak Ibu. Manusia nggak lihat, surga yang lihat Bapak Ibu. Sekali lagi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ketika kita tidak membandingkan diri kita, kita bisa bersatu sebagai tubuh Kristus. As the body of Christ, pastikan kita mengerti. Kita berharga di mata Tuhan. Kita punya panggilan yang spesifik dan otentik dari Tuhan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Next, terima kasih. Bersatu sebagai tubuh Kristus. 3 poin saja, kuat di dalam Tuhan. Menyadari siapa kita di dalamnya. Bersyukur dan menyadari karunia dan talenta kita masing-masing. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Let me tell you, izinkan saya menyampaikan Anda tidak bisa menjadi berkat dengan berusaha menjadi seperti orang lain. Gak bisa. I know, setiap dari kita punya role model. Tapi gak bisa jadi plagiat.
Papa saya selalu bilang, jangan pernah mau jadi kecap nomor 2, kata papa saya gitu. Dan saya bawa itu seumur hidup saya. Saya harus menjadi diri saya di dalam Tuhan. Kita boleh baca ayat penutup ya Bapak Ibu ya, bersama. 3, 2, 1. Biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu. Karena Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari, yaitu tubuh Kristus. Supaya kita bersatu dan hidup dengan tenang. Dan marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Siapa yang rindu lebih lagi bersyukur kepada Tuhan? Saya tahu seringkali kita bersyukur karena berkat, karena mujizat. Tapi bolehkah sore ini kita bersyukur simply, sesederhana karena karya Tuhan di dalam hidup kita? Bolehkah kita menaruh tangan kita di dada kita dan kita bilang, Tuhan makasih, makasih Tuhan. Beberapa orang di ruangan ini saya tidak menghakimi, tapi Anda jarang bersyukur atas hidupmu. Sore ini Anda mengerti bahwa Anda dicintai, dikasihi. Tuhan punya rencana, punya tujuan. As the body of Christ tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih keren. Semuanya satu kesatuan di dalam Tuhan. Yuk taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan terima kasih untuk hidup saya. Untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Untuk rancanganmu yang indah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk ambil waktu sejenak, yuk berdoa, bersyukur. Kalau Anda selama ini ngerasa tidak puas dengan hidupmu, kalau Anda selama ini ngerasa tidak cukup oke, Anda selalu bandingkan diri dengan orang lain, minta ampun sama Tuhan. Karena saya tahu itu menyakiti hati Tuhan. Setiap dari kita itu istimewa, spesial di mata Tuhan. Tuhan mati untuk setiap orang dari kita. Tuhan mati bukan hanya untuk gembalamu, Bapak Ibu teman-teman. Tuhan mati untuk setiap orang di ruangan ini dan dia bangkit juga untuk setiap dari kita. Jalani hidupmu dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk persatuan tubuh Kristus di tempat ini. Untuk setiap individu bisa berfungsi dengan benar, tanpa harus membandingkan diri. Kalau ada yang dapat promosi, kalau ada yang pelayanannya diangkat Tuhan, biar semuanya bisa sukacita, biar semuanya bisa support. Biar semuanya tidak iri hati. Karena setiap orang punya waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang tim memuji maju ke depan. Mari kita sembah Tuhan, masih ada waktu sedikit. Sebelum kita pulang, sebelum kita makan malam. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang sedang Anda pikirkan saat ini, yuk. Tawan pikiranmu, fokus sama Tuhan, yuk. Tawan pikiranmu, fokus sama Tuhan. As the body of Christ, mari kita jadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita menyadari nilai hidup kita di mata Tuhan. Dan mari kita bersyukur, jangan banding-bandingkan dirimu. Saya mau bicara buat beberapa teman-teman muda di tempat ini, kamu sering membandingkan hidupmu dengan orang lain, dengan keluarga lain. Tapi sore ini kamu mengerti bahwa Tuhan menyayangimu dengan sempurna. Sayang orang tuamu gak cukup, gak akan cukup. Tapi kasih Tuhan lebih dari cukup untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pun juga izinkan saya memberikan challenge ini. Tantangan ini saya gak tahu kapan bidang pelayanan akan dibuka. Saya benar-benar gak tahu dan saya gak dapat pesan sponsor. It could be tahun ini, bisa tahun depan, bisa beberapa bulan lagi. Tapi saya rindu melihat Bapak Ibu teman-teman yang rindu berkontribusi untuk rumah Tuhan. Siapa yang ingin melayani, bolehkah mengangkat tanganmu di tempat ini? Anda menyadari Anda adalah bagian dari tubuh Kristus dan Anda mau melayani Tuhan. Bolehkah mengangkat tanganmu, jangan malu. Tim lighting bolehkah disinari sejenak? Anda menyadari Anda punya karunia dan talenta dari Tuhan dan tidak pernah terlambat untuk melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan di usia muda. Enggak ada keterangan di usia muda. Seumur hidupmu layani Tuhan. Sekali lagi bolehkah saya melihat tangan-tangan yang rindu melayani Tuhan? Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Saya tahu ada, saya tahu ada. Oh ya lararaba, sikiala ya lararaba. Jangan malu, jangan malu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Para pengurus akan melihat yang mengangkat tangan. Nanti bisa berbincang setelah ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Yuk. Thank you Jesus.
Jesus. Haleluya. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang Anda rindu betul-betul menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidupmu. Ya, saya nggak bicara tentang terima Tuhan, saya percaya sebagian besar sudah terima Tuhan. Tapi sudahkah Yesus menjadi pusat, menjadi center, menjadi segalanya di dalam hidupmu? Sudahkah Yesus betul-betul menguasai hidupmu? Sudahkah Rohnya yang kudus, Allah Roh Kudus, mengambil alih seluruh hidupmu? Kalau Anda berkata sore ini, Tuhan ambil alih seluruh hidup saya, berkuasa penuh, berdaulat seutuhnya, jangan malu, angkat kedua tanganmu. Ini personal, please jangan lihat kanan kiri. As the body of Christ, sebelum kita bersatu, pastikan kita sudah dipimpin Roh Kudus. Persatuan hanya bisa tercapai ketika semuanya dipimpin oleh Roh Kudus yang sama. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Hamba berdoa Tuhan sore ini, nyatakan pribadimu lebih lagi. Aku berdoa secara spesifik Tuhan sore ini, bukan hanya pribadimu yang penuh kasih, tapi pribadimu yang penuh ketegasan. Roh Kudus sebagai pemimpin. Roh Kudus bukan hanya menghibur, tapi Roh Kudus pemimpin dalam hidup kami, segalanya dalam hidup kami. Roh Kudus yang ambil alih seluruh hidup kami, pikiran kami, perasaan kami. Betul-betul Roh Kudus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Love from the center of who you are. Let Jesus be the center. Let Jesus be the center. Dalam hubunganmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun yang Anda lakukan, izinkan Yesus menjadi pusat. Izinkan Yesus menjadi segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Last but not least, saya tergerak mendoakan para pelayan Tuhan di tempat ini. Tidak perlu maju, di tempatnya masing-masing saja. Kalau Bapak Ibu bisa buka mata sebentar, Anda akan melihat kekayaan pekerjaan Tuhan ya. Ada yang di depan, Praise and Worship Team, ada tim media, ada yang di belakang yang tidak pernah kena lampu sorot. Ada tim seksi sibuk yang terus bergerak kemana-mana. Tapi sekali lagi semua pelayanan berharga di mata Tuhan. Pastor Irwan sudah bilang tadi bahwa ini bukan jemaat New Life, ini jemaat Tuhan Yesus. Trust me Bapak Ibu, gereja ini bukan tentang Pastor Irwan. Gereja ini hanya tentang Tuhan Yesus. Para pelayan Tuhan, bolehkah dengan rendah hati dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu. Oh ya la raba sikiala ya la raba ya la raba. Oh ya la raba sikiala ya la raba ya la raba. Melayani Tuhan adalah sebuah anugerah kehormatan. Melayani Tuhan nilainya jauh lebih besar. No, bukan jauh lebih besar. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan panggung-panggung duniawi. Melayani Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan nilai uang, dengan nominal. Melayani Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan viral di media sosial. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Melayani Tuhan adalah sebuah anugerah. Dan sekali melayani, jangan pernah mundur. Tetap layani Tuhan. Tetap setia layani Tuhan. Oh ya la raba saka ya la raba siki ya la raba ya la raba. Para jemaat Tuhan, yuk kita berdoa, yuk kita bersyafaat sejenak untuk para pelayan Tuhan yuk. Mereka ini hidupnya gak sempurna loh Bapak Ibu, mereka juga punya pergumulan, mereka juga punya kesedihan. Tapi mereka mau tetap komit melayani Tuhan, mereka juga butuh dukungan doa kita. Oh ya la raba siki ya la raba ya la raba. Tuhan, aku berdoa, kuatkan Tuhan. As the body of Christ, kuatkan. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih hebat.
Semuanya sama, cuman Tuhan Yesus yang penting. Cuman Tuhan Yesus yang hebat. Cuman Tuhan Yesus yang layak terima kemuliaan dan hormat dan kuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan jadi jemaat. Tidak ada yang salah dengan datang ke gereja. Tapi saya berdoa sore ini beberapa orang mengambil keputusan untuk naik level melayani Tuhan. Anda gak akan pernah puas hanya jadi jemaat. At some point Anda akan tergerak, terbeban untuk melayani Tuhan. Dan saya tahu gereja ini terbuka untuk berbagai bidang pelayanan. Jangan malu Bapak Ibu. Segera ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini lagu lama banget, saya gak tahu pada tahu atau enggak. Melayani, melayani, lebih sungguh. Yang rindu melayani Tuhan, bolehkah angkat kedua tanganmu sekali lagi? Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Perkuat panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Buat kami yang melayani Tuhan, berikan kami terus kekuatan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Karena kami melayani karena kami mengasihi Tuhan. Dan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, perkuat panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Kami terima firman-Mu sore hari ini. Kami percaya Engkau berbicara kepada setiap masing-masing dari kami. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan kepada setiap kami apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih, kami percaya firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama berkata, Amin. Amin.